Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih naik mobil yang tiba-tiba ngerem mendadak, lalu tubuh kalian terasa terdorong ke depan? Atau mungkin dari kalian bingung, mengapa roket itu bisa meluncur sampai ke angkasa ya? Nah, ternyata semua peristiwa itu bisa dijelaskan oleh sebuah konsep penting dalam fisika, yaitu hukum Newton. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang 3 hukum Newton yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Jadi, simak video ini sampai selesai ya, supaya kalian semakin paham mengapa benda itu bisa bergerak, berhenti, atau berubah arah. Yuk kita mulai penjelasannya. Sebelum mempelajari hukum Newton, kita harus kenal dulu nih dengan tokoh yang menemukan konsepnya. Teman-teman pasti udah gak asing kan dengan nama Isaac Newton? Nah, beliau ini adalah seorang ilmuwan matematika dan fisika asal Inggris yang hidup pada abad ke-17. Beliau dikenal sebagai bapak fisika klasik karena kontribusinya yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Isaac Newton berhasil menemukan 3 hukum gerak yang kemudian dikenal sebagai hukum Newton. Ketiga hukum ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana benda bergerak dan bagaimana gaya memengaruhi gerakan benda tersebut. Lalu, apa sih sebenarnya hukum Newton itu? Hukum Newton adalah 3 hukum dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak suatu benda. Jadi, dengan memahami hukum Newton, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari benda yang diam, benda yang bergerak, hingga interaksi antara dua benda yang saling memberikan gaya. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini berkaitan dengan sifat kelembaman benda. Maksudnya apa sih? Nah, sifat kelembaman benda itu, atau yang biasa disebut inersia, maksudnya adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi, hukum 1 Newton ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan, atau percepatannya itu 0. Oleh karena itu, secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton yaitu pada saat kita sedang naik mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Tubuh kita itu ada pada posisi duduk dan nyaman. Namun, ketika sopir mobil mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Nah, hal ini terjadi karena pada awalnya mobil bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya itu 0, dan tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Namun, tiba-tiba mobil mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak, sehingga tubuh kita tidak siap dan terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum Newton 2 yang berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hukum Newton 2 ini berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Secara matematis, rumus hukum Newton 2 dapat ditulis dengan persamaan A sama dengan sigma F per M, dengan A yaitu percepatan benda, F gaya yang bekerja pada benda, dan M itu massa benda. Dari bunyi hukum Newton 2 dan persamaan tadi, kita tahu bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya.
Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan juga semakin besar. Sebaliknya, jika semakin besar massa benda, maka percepatan bendanya justru semakin kecil. Selanjutnya contoh hukum Newton 2. Teman-teman bayangin nih, ada dua bola dengan ukuran yang sama, tetapi salah satunya itu lebih ringan. Ketika kedua bola tersebut ditendang dengan gaya yang sama besar, bola yang lebih ringan akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan bola yang lebih berat. Hal ini terjadi karena massa yang lebih kecil menghasilkan percepatan yang lebih besar. Yang terakhir, hukum Newton 3 yang berbunyi, ketika benda pertama memberikan gaya yang disebut gaya aksi kepada gaya kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya yang disebut gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Hukum Newton 3 ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Tapi ingat ya, arahnya itu berlawanan. Jadi, hukum 3 Newton ini dapat ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh hukum Newton ketiga. Yang pertama itu ada roket meluncur. Teman-teman pernah gak sih melihat roket yang meluncur ke ruang angkasa? Saat roket dinyalakan, mesin roket akan mengeluarkan gas panas dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah bawah. Dorongan gas ke bawah ini disebut gaya aksi. Nah, sebagai balasannya, gas tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke arah atas. Gaya reaksi inilah yang mendorong roket sehingga dapat terangkat dan meluncur ke ruang angkasa. Jadi, semakin kuat gas dorong ke bawah, semakin besar pula dorongan yang diterima roket ke atas. Kemudian contoh yang kedua nih, yaitu perahu yang didayung. Sekarang teman-teman bayangin deh, seseorang yang sedang mendayung perahu di sungai. Ketika dayung digunakan untuk mendorong air ke arah belakang, dayung memberikan gaya aksi kepada air. Sebagai reaksinya, air memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah kepada perahu, yaitu ke arah depan. Akibatnya, perahu itu bergerak maju. Jadi sebenarnya, perahu itu bisa bergerak bukan karena dayung menarik perahu ke depan, melainkan karena air memberikan gaya reaksi yang mendorong perahu itu ke depan. Dapat kita simpulkan nih teman-teman, jadi hukum Newton itu dasar untuk memahami gerak. Kemudian, hukum Newton juga membantu menjelaskan fenomena fisika dalam kehidupan nyata. Hukum Newton juga membantu kita untuk memahami gerak benda di sekitar kita. Dan tanpa sadar, kita itu sering menerapkannya setiap hari dalam kehidupan sehari-hari loh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi tentang hukum Newton ini dapat membantu kalian untuk memahami hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.